Bukan Bapak nggak dipisahkan. Video dia ya Pak. Oh ini debatnya enggak ya Pak? Saya. Gaya. Sudara LPB, pengawas Distrik Kota Bandung, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, yang saya hormati Ibu Nunung Kulaisin, Kepala SMP Negeri 28, sekaligus penanggung jawab LDMP SMP Bahasa Indonesia Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping dan anak-anakku peserta lomba cipta baca puisi dan cipta cerpen. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir untuk ini. Alhamdulillah tanpa ridho dan Allah, tentunya walaupun dalam kondisi yang serba sederhana, tapi kita bisa kumpul di ruangan ini. Karena itu mari kita senantiasa mengajarkan syukur kepada Sang Maha. Ibu kasih Bapak Kadis, ucapan terima kasih yang saya sampaikan paling utama kepada Ibu yang menjadi orang tua di Dinas Pendidikan ini untuk kita SMP, Ibu Bapak Guru, kemudian anak-anakku. Dan juga terima kasih atas undangan, atas kesediaan menghadiri undangan, dan tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa menerima seperti barangkali harapan yang sudah dibayangkan dari rumah atau dari sekolah masing-masing. Tapi inilah memang SMP Negeri 28. Harapan saya tentu dengan kehadiran adik-adik siswa dari seluruh Kota Bandung dan teman-teman di sini akan memotivasi kami untuk terus bisa pada kegiatan-kegiatan yang akan datang memfasilitasi lebih baik lagi. Karena tanpa dari depan maka dari luar biasanya kami akan nyaman dengan kondisi yang sudah ada. Tapi justru menerima seperti inilah bagi kami adalah sesuatu yang insya Allah bisa mudah-mudahan memotivasi kami untuk terus mengembangkan layanan kepada terutama kepada siswa yang ikut lomba. Karena biasanya lomba di SMP Negeri 28 ini hanya menggunakan lapangan saja. Kami sudah langganan menuju di OO2SN itu untuk futsal. Jadi untuk lomba menulis cerpen dan menulis puisi serta yang berkaitan dengan MKS 2 dan OSN baru kali ini. Ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan doa dari semua kalau masih dipercaya kita bisa memfasilitasi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan sebenarnya kami sudah menyediakan tempat yang mudah-mudahan lebih bahwa di ruangan ini tanpa ada unggul yang ada di hati kalian. Kalian adalah orang-orang terpilih dari masing-masing sekolah. Kalian adalah kebanggaan dari ibu bapak kita yang sekarang mengantar. Kalian adalah kebanggaan dari orang tua. Nanti di rumah cerita bahwa kalian bisa dan kalian bisa membanggakan orang tua. Pada hari kemarin kalian sengaja berbicara dengan orang tua bahwa kalian akan mengikuti olimpiade seperti ini. Inilah sebuah pengabdian seorang anak kepada orang tua. Bekal yang paling utama dari orang tua adalah doanya. Buktikan pada hari ini kalian bisa dan mengikuti atas doa orang tua. Yakinkan seperti itu. Sering sekali siapapun orang menyebutkan Kota Bandung adalah barometernya pendidikan, dan kita bisa membuktikan bahwa Kota Bandung banyak yang unggul, yang lain-lainnya untuk bersekolah di Bandung. Sedangkan kalian sudah bersekolah di Bandung, buktikan bahwa sekolah kalian itu bisa. Ada berbicara the center of excellence school. Sekolah adalah tempatnya unggulan, sentranya unggulan. Buktikan bahwa ini adalah merupakan sentra unggulan kalian.
kebanggaan saya berdua ini adalah kebanggaan buat kita semua. Pertama saya ingin mencatatkan seperti itu. Di sini sekarang ada beberapa lomba yang tentunya sebagai kompetitor kalian harus bisa menerapkan sistem pada diri kalian, bahwa kalian bisa menyisihkan semua rekan-rekan yang kalian ada sekarang. Kompetisi ini adalah kompetisi yang mewujudkan karakter kalian untuk senantiasa bisa berkiprah dalam karakter yang jujur, kembangkan imajinasi dalam bentuk cerpen, kembangkan imajinasi dalam bentuk puisi, dan kalian pada hari ini harus bisa seperti itu. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan kepada kalian, hanya saya ingin mudah-mudahan dengan itu kita sekalian bisa menunjuk nama baik orang tua, sekolah, dan diri kalian sendiri. Maka jadi kebanggaan semua yang mengantar, jadi kebanggaan orang tua. Selalu saya ingin sampaikan seperti itu. Boleh kan kalau saya membuat satu iode biar hangat? Ya. Sekarang seperti ini. Kalau saya sebutkan OLSN, maka kalian sebutkan saya hebat, kalian hebat, pakai tangan menunjuk kepada depan atau kemana saja. Semua hebat. Ulangi ya, kalau saya sebutkan OLSN, buatkan dalam jiwa kalian, saya hebat, kalian hebat, semua hebat. Oke ya, supaya semangat ya. OLSN, saya hebat, kalian hebat, semua hebat. ulangi ya. OLSN, Saya hebat, kalian hebat, semua hebat. terima kasih. Mudah-mudahan itu tertanam di jiwa kalian. Karena kalau Bandung itu adalah juara, Jabar itu adalah kahiji, sedangkan Indonesia itu adalah hebat. Mudah-mudahan kalian bisa mewakili kahiji hingga bisa hebat di negeri juara. Sesuai tadi yang diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa banyak tumbuh-tumbuh siswa-siswa Kota Bandung yang mewakili provinsi hingga ke nasional, bukan tidak mustahil di dunia internasional.
Saya Mira Sulaiman Zaman dari SMP Salman Al-Farisi. Saya di sini sebagai prof. Selamat pagi para penonton, terima kasih sudah datang ke acara debat ini. Dan juga saya selamat pagi kepada para juri yang saya hormati dan juga lawan yang saya kagumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan saya bisa berdiri di sini. Nama saya Paul Wilson dari SMPK 1 BPK Penabuh Bandung. Dan saya di sini berdiri sebagai posisi kontra. Silakan, yang independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Nama saya Anissa Zayan Payuna. Saya siswi kelas 8 dari SMP Negeri 13 Bandung. Saya di sini sebagai tim independen. Ya, Terima kasih. barusan ada ini, tapi sekitar berapa menit Bapak Juli? Mohon barusan ada berapa detik? Paling lama ini sekitar 40 detik. Ya, ini 20. Sekarang kita mulai dengan sesi pemaparan 3 menit. Ya, tolong dimanfaatkan waktu. Silakan. Berdiri saja ya. Dengan adanya menurut saya dengan adanya perfilman asing yang masuk ke Indonesia ini, kita dapat menambah wawasan kita dan juga membantu kita untuk mempelajari bahasa internasional, salah satunya bahasa Inggris yang sudah menjadi salah satu syarat yang penting dalam masa depan ini, entah itu masuk ke dalam universitas ataupun mencari pekerjaan. Selain itu, dengan adanya perfilman asing ini juga membuka jendela wawasan anak-anak bangsa, dan kita juga bisa tahu apa yang terjadi di luar sana, tidak hanya di Indonesia, dan juga kita juga bisa tahu budaya-budaya yang ada di luar sana. Ya, selain itu, perfilman asing juga bisa digunakan sebagai media studi banding bagi perfilman Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi untuk semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Dengan begitu pula, perfilman Indonesia bisa memperbaiki diri hingga dapat berkembang dan bersaing dengan film-film yang ada, film-film asing yang ada di luar sana, hingga kita juga bisa mengekspor film-film kita kepada negara-negara lain yang ada di dunia ini. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah era globalisasi, jadi kita tidak mungkin untuk menolak masuknya film-film asing dan pengaruh-pengaruhnya. Namun dengan hal itu juga kita harus bisa sadar dan memilah-milah hal yang baik. Kalau menurut saya, memang pasti ada pengaruh buruk, namun di sini adalah ada peran dari lembaga sensor Indonesia, dan di sana menurut saya telah memiliki peran penting dan telah bekerja dengan baik dalam memilah-milah film-film asing yang masuk ke dalam Indonesia. 1 menit 50 detik. Silakan. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Pada saat ini, film layar lebar dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia. Tetapi budaya-budayanya tidak sama dengan budaya Indonesia. Budaya luar negeri, anak-anak belum mengerti tentang apa itu budaya luar negeri dan mengapa mereka tidak boleh menirunya. Mereka belum mengerti sama sekali. Sehingga anak-anak dapat meniru budaya-budaya yang tidak pantas ditiru dalam film-film asing. Banyak film-film asing yang memaparkan budaya-budaya mereka yang tidak patut. Seperti dalam film Frozen, dalam adegan terakhir, Anna dan juga kekasihnya berciuman. Itu tidak sesuai dengan budaya-budaya bangsa Indonesia kita ini. Dan juga orang tua juga ingin lebih mengeluarkan duit dan menghamburkan duit. Tetapi sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan film sendiri yang lebih mendidik. Seperti film Laskar Pelangi yang mendidik kita untuk berusaha terus untuk mencapai suatu pendidikan. Pas tadi saya mengutip dari beliau bahwa zaman ini adalah zaman era globalisasi. Tetapi ya memang zaman ini adalah zaman era globalisasi, tetapi ya memang kita tidak bisa. Yang ini maksudnya adalah film anak-anak. Anak-anak belum mengerti pemahaman budaya-budaya luar, dan mereka bisa saja untuk meniru budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma di bangsa Indonesia kita ini. Terima kasih. 1 menit. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Sejak ditemukan oleh John Logie B pada tahun 1925 dan 1926, televisi sampai sekarang adalah merupakan bukti nyata kemajuan teknologi di dunia.
Dan sampai sekarang pun televisi sudah merupakan makanan sehari-hari anak Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dua tanggapan, yaitu tanggapan pro sekaligus tanggapan kontra. Di mana tanggapan pro terlebih dahulu. Yang pertama, tontonan anak kartun di luar negeri ada yang mendidik. Jadi beberapa tontonan kartun di luar negeri itu tidak semuanya tidak mendidik. Contohnya film Dora, di mana film Dora the Explorer mendidik anak-anak kecil di Indonesia untuk lebih berpikir. Itu yang kedua adalah alur cerita film luar negeri lebih jelas sehingga bisa diserap oleh anak-anak Indonesia. Yang ketiga adalah banyak makna dan hikmah yang bisa kita ambil. Jadi banyak sekali film-film atau tontonan anak Indonesia, tontonan anak asing yang ditonton oleh Indonesia memiliki banyak sekali hikmah dan makna yang dapat kita petik. Itu yang keempat adalah film anak-anak Indonesia sekarang banyak yang tidak bermutu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya untuk menonton film asing. Karena apa? Karena pada faktanya tontonan film anak Indonesia zaman sekarang, film-film Indonesia zaman sekarang tidak banyak yang tidak mendidik. Itu dari tanggapan kontranya. Mengutip dari pasal bab 4, pasal Undang-Undang bab 4, pasal 3 yang mengatur tentang kesopanan, kesantunan dan kelayakan tayangan di televisi. Itu pertama, anak Indonesia akan lebih mengenal budaya asing. Itu menyebabkan anak-anak Indonesia harusnya mengenal budaya Indonesia, tidak terlalu mengenal budaya Indonesia, malah cenderung mengenal budaya asing. Yang kedua adalah kurangnya rasa cinta anak-anak Indonesia kepada budaya sendiri. Yang ketiga adalah ada beberapa, bahkan banyak film-film anak asing itu memiliki tontonan yang vulgar. Contohnya bisa saja Frozen dan juga kartun Shinchan. Yang keempat adalah membuat budaya asing melekat pada diri anak Indonesia. Jadi anak Indonesia harusnya memiliki karakter Indonesia, karakter sosial Indonesia, di mana menjunjung tinggi norma kesopanan, kejujuran. Namun banyak sekali tontonan anak budaya asing yang tidak memiliki norma-norma tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Menanggapi yang pendapat yang kontra. Di sini memang ini tontonan anak-anak, tapi disitulah kita memang tidak bisa bergantung kepada lembaga sensor Indonesia, di mana belum tentu semua yang telah mereka filter itu pasti masih saja ada celah-celah yang terlewati. Di sanalah peran orang tua masuk. Sebagai orang tua seharusnya bisa memantau dan mengawasi tontonan-tontonan anak-anaknya. Dia juga harus berperan sebagai seorang guru yang paling dekat, yang berada di rumah, yang mengajari bahwa ini adalah hal yang tidak boleh diikuti, hal ini tidak boleh ditonton. Lebih baik lagi jika orang tua itu tidak memberikan hak atau kebebasan kepada anak tersebut dalam memilih perfilman yang dia tonton. Jadi menurut saya peran orang tua sangat besar di sini. Saya juga menanggapi yang independen. Saya setuju di mana ia mengatakan bahwa beberapa film tontonan anak Indonesia itu masih ada yang belum berkualitas, dan film-film asing yang masuk ke sini itu memiliki nilai moral yang bagus dan alur cerita yang dapat dimengerti oleh anak-anak Indonesia. Ya, 1 menit 20. Pertama-tama saya akan menanggapi tanggapan tim pro. Pas tadi beliau berkata bahwa peran orang tua masuk. Bagaimana peran orang tua bisa masuk jika orang tua sendiri rela mengeluarkan uang untuk anak-anaknya menonton film asing? Bagaimana bisa orang tua mendidik dalam budaya-budaya Indonesia jika orang tua sendiri yang ingin anak-anaknya menonton film asing? Dan juga pas tadi beliau mengutip dari tanggapan tim netral atau independen, yaitu karya anak bangsa belum sesuai dengan tata-tata norma-norma. Saya kutip seperti film Anak Jalanan, sebenarnya film ini itu tidak untuk anak yang anak-anak kecil, justru malahan film ini ditonton untuk anak-anak remaja atau ke atas yang sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan juga hal yang buruk.
Dan juga saya akan memberi tanggapan kepada tim yang netral. Pas tadi Anda mengutip bahwa film tontonan asing itu dapat mendidik, dapat nilai-nilai moralnya juga bagus, seperti film Dora. Tetapi anak-anak dapat berkhayal, dapat seperti ingin menjadi Dora yang sebenarnya itu tidak ada. Katakan peta. dan bagaimana tadi Anda mengutip bahwa film Indonesia juga perlu dididik. Bagaimana jika anak Indonesia bisa mengikuti budaya-budaya sendiri jika film Indonesia sendiri digeser oleh film asing dan tidak dianggap karya anak bangsa ini? Terima kasih. 1 menit. Menanggapi dari Tim Pro. Menurut saya, bagaimana apabila menurut saya yang harus diperhatikan bahwa KPI memang mengambil alih atau andil di dalam penyiaran. Namun apabila TV kabel justru tidak banyak peran KPI di situ. Faktanya pada TV-TV kabel yang sekarang dibeli tidak sensornya itu tidak ada. Jadi semua tontonan asing langsung bisa masuk ke televisi dan bisa ditonton oleh anak-anak Indonesia. Untuk tanggapan untuk tim kontra adalah pada faktanya yang terjadi di sini apabila Anda bilang bahwa film-film karya-karya anak Indonesia itu tidak dapat space, istilahnya tidak dapat tempat karena tempatnya sudah diduduki oleh film-film asing. Menurut saya pada faktanya bukan seperti itu. Pada faktanya memang film-film atau tontonan-tontonan Indonesia banyak sekali yang tidak berkualitas. Terus Anda bilang bahwa film Dora tersebut katakan peta. Menurut saya justru anak-anak pada usia seperti itu harusnya memang berkhayal. Bukan anak-anak pada usia seperti itu dikasih tontonan realitas seperti berbohong kepada temannya karena pada faktanya bahwa tontonan Indonesia itu banyak yang menunjukkan realita yang sebenarnya tidak patut ditonton oleh anak-anak Indonesia. Jadi menurut saya biarkan anak-anak Indonesia itu untuk menonton film-film yang membuat dia berkhayal, untuk yang membuat imajinasinya itu tinggi, naik seperti itu. Seperti itu. Terima kasih sudah. 1 menit. Saya ingin menanggapi atau dari Tim Pro. Menurut saya film Satria pun sebenarnya bukan konsumsi anak-anak kecil, karena di situ ada muatan juga kekerasan dan politik. So itu kalau Anda bilang Power Ranger menuntut kepada kekerasan, bagaimana dengan Bima Sakti? Kenapa Indonesia dan Bima Satria Garuda? Kenapa malah Indonesia mencontoh kalau memang Power Ranger tidak mendidik? Bagaimana dengan kesatria Bima Satria Garuda yang mengikuti Power Ranger? Kalau memang tidak mendidik berarti muatan Indonesia sama-sama tidak mendidik dong, seperti itu. Ya, makasih. Ya, 40 detik. Berbalik nyata. Saya lihat tak menjelma lagi itu perang aksara indah kicau, sahut menyahut bertanda hari baru. Berlari dari ufuk timur sang raja siang, tiada teman, kawan berberita. Kapal api dalam genggaman, rasa lidah menegang. Darah beku sampai ke jantung, jantung hati pemberian goyang lenyap bersama waktu. Terbakar hati di muka dewala. Sukmaku terbang entah kemana, tapi pasti melingkup
lain. Lambung. Tetap daging pada tempatnya. Suatu hari berpandangan terang. Tegak bisu batang pepohonan. Diam, sunyi, tanpa kata. Terperbuat apa ini dalam palung laut angan tenggelam? Sampai semua makhluk bekerja sama pun tak mencipta satu helai rambut liar. Kau pikir hembusan nyawa itu pemberian siapa? Properti bumi ini rangkai tangannya. Siapa sebenarnya dirimu? Menampak rupa, mengasih kata-kata. Sifatmu seperti bunglon, tapi kenampakannya laksana melati. Nyangkau dari pijakanmu datang dari peristiwa laksana mayat. Dia meraga, hati hancur. Datangkah menyambut untuk memutihkan kembali arang yang menghitam serta selam hingga ujung samudra. Sudah kudapatkan jawabannya. Beribu waktu kau miliki, berjuta kesempatan kau diberi, beratus juta kemampuan dalam diri. Pulihkan kembali warna bumi ini. Itulah